Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ganjar Winanjar. Sudah lama sekali saya tidak membuat video. Dan pada video kali ini saya akan berbagi mengenai input SKP guru tahun 2024, khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pengisian SKP tahun ini memang diwarnai dengan kegalauan dan kebingungan antara SKP versi Mang Bagja dan RHK atau kinerja versi PMM. Nah, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana tips untuk mengerjakan SKP ini. Baik. Sebelum dimulai, ada beberapa persiapan ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan. Di antaranya, pertama silahkan Anda buka Mang Bagja, kemudian buka juga PMM, buka pengelolaan kinerja, serta buka juga matriks SKP kinerja pada PMM ya. Matriks SKP-nya kalau Bapak Ibu belum punya, silahkan bisa di-scan barcode berikutnya. Ya, pertama-tama silahkan buka SKP-nya, kemudian masuk ke pengelolaan kinerja. Oke, silahkan buka klik sebagai pegawai, kemudian klik pengembangan kompetensi. Nah, di sini adalah rencana hasil kerja yang sudah saya buat. Tentu ini berbeda dengan yang Bapak Ibu buat ya. Nah, kemudian ini bisa di-split lah seperti ini. Kalau saya bekerja biasanya suka di-split begini ya Bapak Ibu. Kemudian kita buka juga. Nah, ini SKP-nya. Matriksnya ini. Nah, kemudian kita tandai mana saja yang akan kita inputkan. Nah, kalau menurut saya bagian ini harus semuanya diinputkan Bapak Ibu. Karena ini di bagian observasi ya, meningkatkan praktik pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Nah, berarti yang ini nanti kita masukkan semuanya. Kalau tidak salah ini sudah diinjekan oleh BKPSDM Kota Bandung gitu ya. Kemudian yang ini juga, nah ini juga dimasukkan bagian kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, ini juga dimasukkan. Nah, tinggal yang ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan rencana hasil kerja yang sudah Bapak Ibu inputkan di RHK. Baik Bapak dan Ibu, untuk poin 1 dan poin 2 itu kita masukkan semuanya ke Mang Bagja, tetapi tenang saja, tidak perlu kita masukkan manual karena itu sudah diinjekkan oleh pihak BKPSDM, tinggal kita isi dan kita sesuaikan saja. Sekarang kita akan memilih yang bagian ketiga Bapak Ibu. Yang bagian ketiga kita sesuaikan dengan RHK ya, RHK yang sudah kita isi dan kita sepakati dengan kepala sekolah atau kita sepakati dengan kepala sekolah lalu kita inputkan. Nah, itu teknisnya mungkin berbeda ya di lapangan. Yang jelas di sini saya sudah membuat RHK ada 8 poin. Nah, biasanya Bapak dan Ibu bukan mayoritas ya. Biasanya Bapak dan Ibu tidak sebanyak ini ya, hanya 4 saja atau ada yang cuma 2 mungkin. Jadi tidak perlu tidak perlu disamakan gitu ya, tidak perlu disamakan dengan apa yang akan saya kerjakan ini Bapak dan Ibu, karena sekali lagi ini disesuaikan dengan RHK yang sudah Bapak Ibu sepakati. Nah, di sini saya sudah memilih peserta pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu cari di matriks ya, cari di matriks mengenai peserta pelatihan mandiri. Kemudian kalau saya juga memilih RHK-nya itu partisipan observasi praktik pembelajaran, kemudian penyusun cerita praktik, penyusun perangkat ajar, kemudian penelaah aksi nyata, kemudian narasumber berbagi praktik baik, kemudian peserta coaching,
peserta coaching atau mentoring, kemudian partisipan kegiatan seminar. Baik, nah di sini narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini ada tadi ya Bapak Ibu ya. Di sebelah sini tadi sudah saya bacakan. Nah, ini narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau yang 3 ini mah enggak ya. Penggerak komunitas tidak saya pilih. Kemudian peraih pengakuan juga tidak. Mungkin saya tidak diakui. Kemudian penyusun perangkat ajar. Nah, penyusun perangkat ajar juga di sini ada. Saya sudah membuat RHK-nya. Penyusun perangkat ajar ini tuh, sudah 2 ya Bapak Ibu. Penyusun kumpulan konten tidak. Kemudian penelaah cerita praktik enggak juga. Kemudian penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan ini ada. Penyusun cerita praktik ada di sini. Penyusun cerita praktik. Nah, kita blok lagi. Kemudian penelaah aksi nyata. Penelaah aksi nyata juga ada di sini. Penelaah aksi nyata sejawat. Berarti ini saya blok juga ya. Kemudian penelaah perangkat tidak saya rencanakan. Kemudian partisipan observasi praktik mengajar di sini ada partisipan. Nah, ini di RHK saya nomor 2 ya, partisipan. Kita klik juga Bapak Ibu. Kemudian coach mentor enggak ya, partisipan kegiatan seminar di sini ada tadi. Partisipan kegiatan seminar. Nah, ini Bapak Ibu klik juga. Kemudian peserta coaching juga ada di sini, peserta coaching. Nah, klik lagi. Kemudian peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis, peserta kegiatan pelatihan. Kalau nggak salah mah tidak ada ya. Tidak. Ini tidak saya blok karena saya tidak ikut ya. Tidak memilih. Kemudian peserta pelatihan mandiri ini mah tentu ada ya di atas. Nah, ini peserta pelatihan mandiri. Kemudian peserta berbagi praktik yang diselenggarakan komunitas belajar ini tidak ya, tidak. Kemudian peserta program pelatihan ini tidak, dan peserta magang tidak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah ya, komplit semuanya sudah. Tinggal kita masukkan ke Mang Bagja. Baik, sekarang kita buka gercep asiknya. Bapak Ibu. Kita masukkan seperti biasa user password. Oke. Nah, kita masuk. Nah, ini kita skip aja ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan layar penuh dari SKP tahunan saya. Kalau tadi saya tampilkan dalam bentuk split, sekarang saya tampilkan dalam bentuk tampilan penuhnya. Oke, tadi kita sudah membahas ya tentang 9 rencana kerja yang itu kita ambil dari bagian ini Bapak dan Ibu. Nah, dari sini ya yang sudah tadi kita bahas sama-sama. 9-9-nya dimasukkan dan itu memang sudah diinjekkan oleh BKPSDM, dan sampai ke sini nih, sampai ke penggerak komunitas ya. Diinputkan dari BKPSDM-nya. Namun karena di sini saya tidak mencantumkan RHK ya, berupa penggerak, atau maaf, saya tidak mencantumkan penggerak komunitas dalam RHK saya, maka saya hapus ya. Sudah saya hapus. Kemudian nah tinggal saya masukkan 8 RHK nah yang sudah saya cantumkan dalam pengelolaan kinerja dari kinerja. Kita akan masukkan ke Mang Bagja. Nah, bagaimana caranya? Baik Bapak Ibu, untuk memasukkan 8 RHK yang sudah saya cantumkan di kinerja. Nah, caranya adalah klik tambah Bapak dan Ibu, pilih Permenpan 6 tahun 2022. Kemudian kita pilih sasarannya terwujudnya mutu pembelajaran. Kalau kegiatan mau kosong ya. Kemudian rencana kinerja atasannya kita pilih ini. Nah, kita pilih terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kita klik. Nah, baru kita masukkan rencana hasil atau rencana kerjanya. Nah, rencana kerja yang pertama ini yang saya buat ya, tentu berbeda dengan apa yang Bapak Ibu buat. Narasumber. Nah, kita masukkan ke sini. Oke.
Kemudian SKP IKI-nya kita centang, kemudian kuantitas, aspeknya kuantitas ya, mengikuti dari matriks. Kemudian indikatornya kita masukkan. Targetnya, nah sesuai target Bapak Ibu, targetnya berapa? Karena di RHK saya targetnya 2, saya masukkan 2. Nah, di sini ya RHK mana tadi teh? Narasumber itu saya masukkannya 2 Bapak Ibu. Nah, sini 2 ya. 2. Jadi di sini juga targetnya 2. Nah, satuan Bapak Ibu, satuannya itu harusnya sertifikat. Coba lihat di sini ya, di matriks satuannya itu atau targetnya itu harusnya sertifikat. Namun karena di sini tidak ada sertifikat, untuk sementara kita pilih dulu laporan. Nah, di sini saya pilih laporan Bapak Ibu karena saya mengikuti dari matriks SKP yang tahun sebelumnya. Nah, ini kebetulan belum terbuka ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ketika rencana kinerja kita itu adalah mengikuti kegiatan diklat fungsional. Nah, yang kita laporkan itu kan biasanya bukan yang kita ya, mungkin berbeda ya. Kalau saya biasanya yang dilaporkan itu adalah sertifikat. Nah, padahal di sana targetnya adalah laporan. Nah, jadi berdasarkan dari pengalaman itu saya pilih laporan dulu lah untuk sementara. Kenapa? Karena di sini sertifikat tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada pilihan sertifikat ya. Jadi saya pilih laporan saja. Saya pilih laporan. Kemudian nilai pembaliknya tidak usah dicentang, kemudian centang ini, kemudian simpan. Nah, selesai. Baru 1 Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masukkan lagi selanjutnya. Yang kedua. Ini terwujudnya. Kemudian rencana kinerja atasannya, peningkat kompetensi guru. Nah, ini terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru. Nah, kenapa yang dipilih ini Bapak Ibu? Nah, saya melihatnya ke sini Bapak dan Ibu. Kan harusnya rencana kinerja atasan langsung itu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan bla 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 gitu ya. Nah, coba kita masukkan ke sini Bapak dan Ibu. Kita coba ya pilih di sini meningkatkan. Nah, tidak ada pilihannya. Akhirnya saya buka di sini Bapak Ibu. Saya buka di data SKP kepala sekolah. Nah, ada di bagian ketiga, meningkatkan pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana kinerjanya terkelola kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen rekapitulasi kegiatan kompetensi guru. Nah, sama dengan ini kan yang kita kumpulkan ke atasan kita, ke kepala sekolah. Maka saya pilih yang terkelolanya ini tadi ya. Nah, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kita klik ini, masukkan rencana kinerjanya. Tadi kita sudah masukkan yang pertama. Kita masukkan yang kedua. Kebetulan sekali lagi, ini yang saya buat. Tentu akan berbeda dengan yang Bapak Ibu buat. Oke, kita copy. Kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Kemudian aspeknya kita lihat lagi matriks. Nah, bagian ini. Nah, di matriks aspeknya kuantitas, kemudian indikatornya jumlah perangkat ajar yang terbit di PMM. Oke, kita masukkan ke sini aspeknya kuantitas, indikatornya kita pastikan di sini, target. Nah, targetnya itu di pengelolaan kinerja target saya 1. Nah, muncul lagi masalah yang tadi. Perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, di sini coba diketik nggak ada Bapak Ibu. Perangkat daerah yang ada juga. Maka saya pilih lagi laporan. Gitu. Klik centang, simpan.
Selanjutnya baru 2. Nah, kita cek lagi baru 2 Bapak Ibu. Saya kan sekali lagi saya 8 ya, baru 2. Klik tambah. Permen 6 tahun 2022. Sasaran kinerja terwujudnya mutu pembelajaran, rencana kinerja atasannya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, rencana kinerjanya. Nah, kita cari yang ketiga. Nah, penyusun cerita praktik. Nah, sekali lagi ini yang saya buat. Kemudian kita masukkan ke sini aspeknya kuantitas. Aspek kuantitas, kemudian ini jumlah cerita di PMM, indikatornya itu, targetnya 1. Di sini klik laporan ya. Aduh, maaf ada motor, punten. Klik centang, simpan. Oke. Baik, sudah 3 Bapak Ibu. Yang keempat, terwujudnya rencana kinerja atasannya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi, rencana kinerjanya kita masukkan yang ketiga. Penelah aksi nyata sejawat, itu aspeknya kuantitas, kemudian indikatornya jumlah laporan hasil telaah, targetnya nah ini saya targetnya 6. Kemudian di sininya juga laporan. Nah, ini pas laporan. Kita masukkan yang kelima, permen 6, terwujudnya terkelolanya kegiatan pengembangan. Nah, ini yang keempat, yang kelima berarti partisipan observasi praktik baik, praktik mengajar, praktik pembelajaran ya. Aspek kuantitasnya 1, indikatornya jumlah laporan observasi, target. Nah, ini saya lupa lagi targetnya berapa ya, 2 kalau tidak salah. Nah, 2 ya, ini ya 2 berarti targetnya 2, satuannya harusnya laporan ya, laporan. Nah, kita masukkan di sini laporan, kemudian centang, simpan. 1, 2, 3, 4 sudah 5. Tambah lagi permen 46, terwujudnya terkelolanya kegiatan pengembangan. Kita masukkan rencana selanjutnya. Nah, persiapan. Nah, ini saya kecilin dikit lah. Nah, biar nggak bolak-balik. Oke. Di sini partisipan, kuantitas, indikatornya jumlah sertifikat, ini berapa ya? Nah, kita cari lagi partisipan, ini ya, itu 2 berarti partisipan seminar ya, nanti targetnya 2. Ini harusnya sertifikat, kita ganti dulu dengan laporan. Nah, kalau misalkan nanti ternyata sudah ditambahkan satuannya bisa pilih sertifikat, segera ganti aja ya Bapak Ibu ya. Tapi daripada kita nunggu, mending kita kerjain dulu lah. Simpan. Lanjut, tambah permen 6, ke atasnya sasarannya terwujudnya, rencana kinerja atasannya terkelolanya pengembangan kompetensi, rencana hasil kerjanya, peserta coaching, kemudian aspeknya kuantitas, indikatornya kita masukkan jumlah sertifikat, targetnya
Nah, ini saya lupa targetnya 1 kalau tidak salah ya. Targetnya itu saya pilih 1. Coaching ini ya 1. Betul 1 harusnya sertifikat, tapi karena tidak ada pilihan, kali lagi kita pilih laporan. Maaf ada motor lagi Bapak Ibu ya. Klik simpan. Baik, kita hitung sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tinggal 1 lagi Bapak Ibu. Tambah permen. 6. Strategi terwujudnya, sasaran terwujudnya, rencana kinerja atasan, terkelolanya pengembangan, kemudian rencana kinerjanya adalah, nah ini yang terakhir, betul ini yang terakhir. Nah, peserta pelatihan mandiri, klik lagi ke sini. Oke, aspeknya kuantitas, indikatornya jumlah sertifikat. Oke, targetnya adalah berapa, saya lupa lagi. Targetnya adalah 4. Sini hanya laporan. Oke, centang, simpan. Oke, nah ini belum selesai Bapak Ibu, karena ada tambahannya, kinerja tambahan. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya jabatan wakil kepala sekolah, masukkan kayak tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oke. Bisalah Bapak Ibu pelajari ini ya, mana yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Kemudian kalau saya sendiri tugas tambahannya itu kalau tidak salah cuma 1 saya ya, wali kelas saja karena piket tidak saya masukkan. Nah, wali kelas berarti kita masukkan yang bagian wali kelas ini, kita blok dulu. Nah, ini tugas tambahannya itu, nah ini non teh, nah meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan. Nah, coba asal nama tuh ayah oke gitu ya. Nah, terwujudnya ada tugas tambahan. Nah, di sini tidak ada tugas tambahan Bapak Ibu. Pelaksanaan meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan. Ini tidak ada, berarti harus kita pelajari lagi dari sini. Nah, Bapak Ibu setelah saya baca, yang paling tepat mungkin yang ini ya, tersusunnya perencanaan satuan, yang ini, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Nah, sekali lagi kita cari di sini ada tidak? Apa sih tadi kalimatnya teh? Terkelolanya penugasan guru ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Tinggal kita klik. Kemudian rencana kinerja kita balik ke SKP guru. Karena saya wali kelas, kita masukkan pilihan yang wali kelas Bapak Ibu. Klik ini wali kelas. Oke, klik atas di sana, aspeknya adalah kuantitas. Kemudian indikatornya tingkat kesesuaian. Paste target 1 laporan. Oke, centang. Baik Bapak Ibu, untuk SKP tahunan ini sudah selesai. Tinggal kita selanjutnya masuk ke SKP triwulan.